kasih. Salam bahagia, salam sehat. Di sini saya Supaya Mutahayan, guru di SMP Negeri 3 Baligi. Adapun kegiatan hari ini adalah aksi nyata proses supervisi pembelajaran. Pada hari ini saya ditemani oleh rekan guru di SMP Negeri 3 Baligi, yaitu Ibu Lastio Tanjung, guru mata pelajaran IPS di SMP Negeri 3 Baligi. Adapun kegiatan hari ini kita yaitu supervisi pembelajaran. Tujuannya untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang akan dilaksanakan di dalam kelas. Sebelum ke sana, kita akan melakukan supervisi, yaitu bertujuan mengetahui kesiapan apa saja persiapan ibu supaya lebih matang nanti pada saat di kelas, saat ibu melakukan pembelajaran. Ada beberapa pertanyaannya Bu yang ingin saya sampaikan, saya tanyakan ke Ibu sebelum melakukan pembelajaran pada pra observasi ini. Pertama, nanti Ibu apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam PTN? Jadi untuk observasi nanti materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang jenis-jenis kebutuhan manusia, dengan tujuan dengan mempelajari materi ini siswa-siswa nanti akan dapat mengidentifikasikan jenis-jenis kebutuhan manusia. Lalu tujuan yang kedua itu setelah belajar mengenai jenis-jenis kebutuhan manusia, siswa dapat mengidentifikasikan alat-alat pemuas kebutuhan manusia. Jadi dalam pembelajaran ini saya memiliki dua tujuan pembelajaran. Dengan tujuan tadi, tentunya Ibu sudah mempersiapkan pengembangan yang dicapai pembelajaran, pengembangan cara murid ya, pengembangan apa yang dicapai? Jadi pada kegiatan pembelajaran nanti, kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan berintegrasi pada kemampuan emosi dan sosial. Dimana pada pembelajaran ini nanti saya akan menggunakan model pembelajaran kontekstual dengan kegiatan diskusi kelompok oleh murid-murid saya dan mana murid-murid saya nanti akan saya bagikan dengan beberapa kelompok sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Seperti itu. Baik Bu, berarti pembelajaran Ibu nanti sudah diferensiasinya Bu ya? Iya Pak. Sudah tanpa PSG, juga ada diskusi Bu ya? Nanti media-media pembelajaran itu seperti apa? Saya akan menggunakan media pembelajaran berupa video, gambar-gambar, dan juga ada sumber-sumber belajar lainnya dengan menggunakan laptop dan coding. Baiklah Bu, rencana pembelajaran Ibu sudah bagus. Nanti kapanlah ini akan Ibu laksanakan dan biar saya nanti bisa observasi di kelas. Kebetulan hari Sabtu pada les 4 dan 5 saya akan masuk di kelas 8. Jadi saya rencananya akan melakukan supervisi pada saat itu. Jadi di sini saya minta waktu Bapak juga agar mau mengobservasi saya di kelas pada hari Sabtu les 4-5 di kelas 8A. Oh ya Bu, jadi nanti hari Sabtu di jam keempat itu ya? Iya. Saya akan masuk di ruangan itu ke kelas dulu. Saya akan observasi dan nanti mencatat prosesnya Bu ya. Jadi berhasil nanti apa saja yang saya observasi nanti akan saya catat. Kemudian Bu, nanti setelah observasi kita ada pencatatan lagi ya Bu. Iya. Yaitu untuk pasca observasi. Jadi nanti setelah itu selesai kita akan melakukan pasca observasi juga. Baiklah Bu, terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktu untuk pra observasi ini.
Sampai bertemu nanti di ruangan ibu waktu PTM, dan semoga kegiatannya jalan dengan baik. Tentang jenis-jenis kehidupan manusia, kalian juga akan dapat mengidentifikasikan barang-barang yang dapat dijadikan sebagai kebutuhan manusia. Sebelum kita masuk ke materi kita, Ibu ingin tes dulu bagaimana konsentrasi kalian pada saat ini. Apakah kalian masih konsentrasi, atau masih pikiran kalian ke sana, kalian di sini? Nah, caranya seperti ini. Contoh yang pertama seperti ini. Yang kalian tahu ini warna apa? Hitam. Oke, yang kita lihat nanti layarnya, bukan tulisannya. Oke, nanti Ibu sebut namanya, dia yang menjawab warna apa ya, yang berikut ya. Ini warna apa? Hitam. Oke. Ini warna apa? Biru. Bukan merah? Bukan. Oke, nanti satu orang ya, jangan semua dulu yang menjawab ya. Oke, pangeran ini warna apa pangeran? Bukan biru. Biru ini. Iya. Kuning ini. Oke, si Oel. Hijau. Oke. Si Pena. Johannes. Si Mirna. Pink bukan ungu ini ya. Warna hitam. Warna pink, warna ungu. Oke, ternyata masih di sini. Pikiran kalian masih di sini dan badan kalian masih di sini ya. Pikir tadi pikiran kalian ke rumah kalian karena mama tadi masak yang enak. Makanya tidak. Pikirannya masih di sini. Oke. Jadi materi kita sekarang ya tentang jenis-jenis kebutuhan manusia. Bagaimana dengan pengelompokan kita seperti yang sudah biasa kita lakukan? Apakah sudah sesuai dengan kelompoknya? Tempat duduknya sudah sesuai dengan kelompoknya? Sudah, Bu. Kelompok yang suka video yang mana? Yang suka gambar? Oke, yang suka suara atau keterangan, penjelasan? Oke, ternyata kalian sudah duduk pas pada kelompokannya. Jadi pada pembelajaran hari ini Ibu mulai dengan video. Jadi di sisi kali ini akan diterangkan mengenai pengertian kebutuhan dan jenis-jenis kebutuhan. Oke, semua perhatikan ke depan. Lalu kembali kalian memperhatikan ke depan. Kalian juga buat catatan-catatan kecil tentang apa-apa saja yang penting dari video yang akan saya di depan. Oke? Selamat datang di channel Belajar IPS Seru. Sekarang kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia.
Setiap orang pasti memiliki keinginan. Misalnya, ingin mempunyai handphone keluaran terbaru, rumah yang estetik, mobil, atau jalan-jalan ke luar negeri. Namun, pertanyaannya adalah, apakah hal-hal tersebut benar-benar kita butuhkan? Jawabannya bisa jadi tidak. Nyatanya, seringkali kita merasa membutuhkan sesuatu, tapi kenyataannya kita hanya menginginkannya saja. Padahal, ada hal-hal yang jauh lebih penting yang seharusnya kita penuhi terlebih dahulu. Ya, yaitu kebutuhan. Jadi, apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah sebuah barang ataupun jasa yang dibutuhkan manusia demi menunjang segala aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan manusia ini sangat beragam dan bermacam-macam jenisnya. Lalu, apa saja jenis-jenis kebutuhan manusia? Kebutuhan manusia dibedakan menjadi 8 kelompok, yaitu kebutuhan menurut tingkatan, kebutuhan menurut sifat, kebutuhan menurut waktu penggunaannya, kebutuhan menurut subjek, kebutuhan menurut kelangkaannya, kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain, kebutuhannya menurut tujuan penggunaannya, dan kebutuhan menurut proses pembuatannya. Yang pertama, kebutuhan menurut tingkatan terdiri dari kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup, seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan merupakan pelengkap dari kebutuhan primer. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak akan mengganggu kelangsungan hidup. Contohnya adalah televisi, radio, dan handphone. Kemudian, kebutuhan tersier merupakan kebutuhan akan barang mewah. Kebutuhan ini tidak mutlak harus dipenuhi, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan dari masing-masing orang, seperti perhiasan, mobil mewah, liburan ke luar negeri. Yang kedua, kebutuhan menurut sifat terdiri dari kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Contohnya adalah berolahraga. Dan kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Contohnya adalah beribadah, belajar, dan liburan. Yang ketiga, kebutuhan menurut waktu penggunaannya, yang terdiri dari kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi pada saat yang dibutuhkan. Contohnya, obat yang dibutuhkan bagi orang yang sedang sakit. Dan kebutuhan masa yang akan datang, yakni kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Contohnya adalah seseorang yang menabung untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya adalah roti gandum. Terima kasih menonton video ini. Jika kalian suka dengan videonya, klik tombol like. Jika ada pertanyaan,
tulis di kolom komentar ya. Tadi sebuah video yang menjelaskan mengenai kebutuhan dan jenis-jenis kebutuhan. Jadi untuk mempertegas lagi tentang video ini, Ibu menjelaskan kembali secara dan perketahuan. Jadi ini berhubungan juga dengan video yang kalian tonton tadi. Coba kalian perhatikan gambar di depan. Ini gambar apa? Coba ini gambar apa ini? Oke, ini adalah gambar profesi. Bisa dibilang ini gambar profesi, ya kan? Jadi orang yang ada di sini melakukan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhannya. Lebih jelasnya seperti ini. Jadi orang-orang melakukan kegiatannya sehari-hari, atau bisa kita katakan dengan kegiatan ekonominya untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan. Sama seperti orang tua kita yang kita tinggalkan di rumah itu melakukan kegiatan ekonominya masing-masing. Mereka bekerja untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan, di mana pendapatan atau penghasilan itu baru digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, jadi kebutuhan itu seperti apa? Kebutuhan adalah segala sesuatu atau suatu keinginan yang terdiri dari barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Karena apabila kita tidak memenuhi kebutuhan kita, itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Contohnya, kebutuhan kalian ke sekolah. Kalau kebutuhan kalian ke sekolah apa aja? Alat tulis. Coba kalian bayangkan kalau kalian tidak membawa alat tulis ke sekolah. Apakah mempengaruhi pekerjaan kalian di sekolah? Akan mempengaruhi. Aturan kalian bisa menulis, tetapi tidak bisa menulis. Akhirnya menulisnya teman-teman, ya kan? Ya kan? Coba kalian tidak membawa atau tidak berpakaian seperti apa yang sudah diaturkan. Contohnya hari Sabtu, kita pakaiannya pakaian pramuka. Sedangkan kamu datang dengan pakaian untuk hari Senin. Apakah mempengaruhi? Nah, jadi setiap kebutuhan itu harus dipenuhi. Karena kalau tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelancaran atau kehidupan kita. Nah, apa saja jenis-jenis kebutuhan? Kebutuhan yang pertama yaitu tentang kebutuhan menurut tingkat kepentingannya atau intensitasnya. Jadi menurut tingkat kepentingannya ini ada 3. Pada video tadi ada masih lihat kan? Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Mana kebutuhan primer itu dikatakan sebagai kebutuhan pokok. Karena kebutuhan ini harus dipenuhi. Karena kalau tidak dipenuhi bisa mempengaruhi kelangsungan hidup kita. Contohnya makanan. Kalau kita tidak makan, kelangsungan hidup kita akan terancam, kan? Berbeda dengan kebutuhan sekunder atau tersier lainnya. Kalau misalnya kita tidak punya handphone, apakah kelangsungan hidup kita terancam? Atau terganggu? Ya, tidak atau enggak? Jadi kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang harus kita penuhi. Contohnya apa? Contohnya makanan, pakaian, dan perumahan atau tempat tinggal. Lalu kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dapat kita penuhi apabila kebutuhan primer sudah terpenuhi. Contohnya alat-alat atau perabot-perabot rumah tangga. Ada
Contohnya seperti apa? Contohnya bagi belajar. Contoh lainnya lagi apa? Belajar atau pendidikan. Apalagi hiburan bisa itu. Hiburan. Nah, ada lagi kebutuhan menurut waktunya. Itu kebutuhan sekarang dan kebutuhan akan datang. Kalau kebutuhan sekarang, kebutuhan yang harus kita penuhi sekarang itu juga. Kalau kita sedang membutuhkan makan, apakah kita makan yang depan? Kita harus makan, kalau kita lapar sekarang, makannya sekarang, ya kan? Ada juga kebutuhan yang akan datang. Contohnya apa? Contohnya tabungan. Nah, tabungan itu kita buat atau kita menabung untuk masa yang akan datang, kan? Bukan sekarang menabung pagi-pagi nanti sore langsung dibongkar, ya kan? Itu bukan masa yang akan datang, itu masa sekarang, kan? Oke, ada lagi kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan menurut subjeknya ada dua, yaitu kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individual. Kebutuhan individual adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh seorang individu, bukan dibutuhkan oleh orang lain, hanya dia yang membutuhkan itu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti si perempuan yang cantik ini, dia lagi memakai laptop, berarti kebutuhannya laptop, berarti dia bekerja kantor, ya kan? Kalau kalian kasih laptop sama petani, ini bawa, Pak, inilah bawa laptop ini, siapa tahu bisa kau gunakan di ladang. Apakah laptop ini berfungsi sama dia? Tidak. Atau cangkul kau kasih sama polisi, tidak berfungsi karena itu bukan kebutuhan individualnya, ya kan? Bukan kebutuhan untuk dia beraktivitas. Jadi contohnya kalian kasih pulpen sama seorang siswa, apakah digunakan? Digunakan karena itu adalah kebutuhan individualnya. Itu dia kebutuhan individual, dibutuhkan untuk pekerjaannya. Ada lagi kebutuhan kelompok, yaitu kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang yang kita butuhkan sama-sama. Berbeda sama laptop tadi. Semua kita membutuhkan. Contohnya apa? Contohnya rumah sakit. Semua orang membutuhkan rumah sakit, kan? Contohnya jalan raya. Jalan raya adalah salah satu kebutuhan kelompok karena kita gunakan secara bersama-sama. Nah, ada lagi kebutuhan atau barang menurut kelangkaannya. Ada dikatakan kebutuhan ekonomi, yaitu kebutuhan yang memperolehnya memerlukan pengorbanan berupa uang. Jadi kebutuhan ini kalau kita peroleh, kita harus mengorbankan uang atau membelinya. Menurut ekonomi, kebutuhan itu ekonomi. Ada lagi kebutuhan bebas atau barang bebas. Berbeda dengan barang ekonomi yang tadi. Kalau barang ekonomi itu harus ada pengorbanan berupa uang. Kalau barang bebas itu karena jumlahnya banyak, kita memperolehnya tidak perlu mengorbankan uang. Contohnya apa? Contohnya air, apalagi darah, cahaya.
lalu dari benang menjadi pakaian. Nah, itu dia barang menurut tujuan penggunaannya. Apa menurut prosesnya. Lalu ada lagi barang menurut tujuan penggunaannya. Ada barang produksi, ada barang solusi. Mana barang produksi itu berfungsi untuk menghasilkan barang lain. Oke, dia harus berproses dulu. Biasanya barang-barang produksi ini berupa mesin. Kalau karena dia sudah dapat langsung dikonsumsi. Oke, selesai ini kesimpulannya. Nah, di depan kalian, Ibu sudah memberikan lembar kerja peserta didik per kelompok. Nah, sesuai dengan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, itu ada langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Nah, Ibu kasih waktu 15 menit secara berkelompok mengerjakan pekerjaannya atau LKPD-nya. Setelah 15 menit nanti, salah satu dari anggota kelompok kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Oke? Dari LKPD yang sudah Ibu berikan tadi, apakah ada pertanyaan yang kurang jelas? Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Kalau sudah jelas, silakan dikerjakan. Oke, untuk kelompok yang suka video, itu tadi sudah Ibu buat video di laptop kalian. Silakan dibuka. Oke, dari sumber belajar yang ada di depan kalian, silakan kalian kerjakan LKPD yang sudah diberikan tadi. Oke, waktunya tinggal 3 menit lagi. Lanjut pada kegiatan presentasi diskusi kelompok. Buat kelompok yang sudah selesai, silakan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 2 silakan maju ke depan diwakili oleh satu orang. Oke, yang lain memperhatikan sembari melanjutkan diskusi. Selamat siang teman-teman. Siap, ya Bu. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Pada kali ini kita akan membahas mengenai materi kebutuhan manusia. Kebutuhan adalah suatu keinginan manusia terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya kebutuhan. Apabila tidak dipenuhi akan berdampak negatif pada kemampuan hidupnya. Macam-macam kebutuhan dapat dilihat dari intensitasnya. Yang pertama ada kebutuhan primer, kedua ada sekunder, dan kebutuhan tersier. Contoh dari kebutuhan primer yaitu makanan dan pakaian. Contoh dari kebutuhan sekunder yaitu televisi dan handphone. Kebutuhan tersier dapat dicontohkan melalui mobil mewah dan liburan. Yang kedua ada melalui sifatnya, yaitu ada jasmani dan rohani. Contoh dari kebutuhan jasmani yaitu makanan dan olahraga. Contoh dari kebutuhan rohani yaitu beribadah, belajar atau pendidikan. Dan kemudian
kebutuhan. Ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. Contoh dari kebutuhan sekarang yaitu ada obat dan makanan. Contoh dari kebutuhan masa yang akan datang yaitu tabungan dan lumbung padi. Kemudian menurut subjeknya dapat dilihat dari kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Contoh dari kebutuhan individu yaitu kacamata dan laptop. Contoh dari untuk kebutuhan kelompok yaitu sekolah, rumah sakit dan lainnya. Macam-macam alat kebutuhan dapat dilihat dari wujudnya. Cara memperolehnya yang pertama dengan pengorbanan dan tidak pengorbanan. Yang pertama barang ekonomi, yaitu memerlukan pengorbanan untuk mendapatkannya. Contohnya seperti alat tulis dan untuk barang bebas sinar matahari. Yang selanjutnya menurut tujuan penggunaannya, yaitu ada barang produksi dan barang konsumsi. Contoh barang produksi yaitu pakaian dan mesin jahit, dan contoh barang konsumsi yaitu pakaian yang telah jadi. Kemudian kebutuhan berhubungan dengan barang lain. Ada kebutuhan barang substitusi dan kemudian barang komplementer. Contoh kebutuhan substitusi yaitu nasi dapat digantikan dengan gandum. Dan kemudian contoh dari barang komplementer yaitu motor dengan bensin. Kemudian kebutuhan menurut proses pembuatannya ada barang mentah, setengah jadi dan barang jadi. Contoh dari barang mentah yaitu padi, barang setengah jadinya beras, dan barang jadinya nasi. Tugas dari melengkapi tabel di bawah untuk menuliskan contoh kebutuhan sesuai dengan jenisnya. Menurut intensitasnya, kebutuhan dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Menurut sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Menurut waktu pemenuhannya dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa yang akan datang. Menurut subjeknya ada kebutuhan individual dan kebutuhan bersama. Untuk contoh-contohnya dari saya bacakan tadi. Dan kemudian untuk melengkapi tabel dengan memberi checklist pada barang sesuai dengan jenis pokok. Yang pertama beras. Menurut kelangkaannya, beras merupakan barang ekonomis. Dan menurut hubungannya, beras merupakan barang substitusi. Menurut tujuan penggunaannya, beras digolongkan ke dalam barang konsumsi. Dan menurut proses pembuatannya, masuk ke dalam barang setengah jadi. Kemudian yang kedua ada kapas. Menurut kelangkaannya, digolongkan ke dalam barang ekonomis. Menurut hubungannya, digolongkan ke dalam barang substitusi. Dan kemudian menurut tujuan penggunaannya digunakan dalam barang produksi. Dan menurut proses pembuatannya digolongkan ke dalam barang mentah. Yang ketiga ada mobil mewah. Menurut kelangkaannya digolongkan ke dalam barang ekonomis. Dan kemudian menurut hubungannya digolongkan ke dalam barang komplementer. Dan untuk menurut tujuan penggunaannya digolongkan ke dalam barang konsumsi. Dan prestasi kelompok 2 kami ucapkan terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 2. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Lalu menurut sifatnya ada 2, yaitu Kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. lalu menurut apa lagi? Menurut pemenuhannya ada 2, yaitu kemudian menurut subjeknya ada 2, yaitu lalu ada lagi kebutuhan menurut kelangkaannya ada 2, yaitu Ekonomis dan barang bebas.
secara pribadi. Minggu depan Ibu kumpul dan kita sama-sama menilai. Oke? Oke, sekianlah pembelajaran kita pada siang hari ini. Ibu sangat senang dengan kalian yang semua kelompok itu aktif dalam pembelajaran hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh Yuni. Bisa? Yuni. Silakan berdiri Yuni. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat siang. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Nah, baik, Bu. Di percakapan kali ini kita akan berbincang itu pada pasca observasi ya, Bu. Setelah tadi saya observasi proses pembelajaran Ibu di kelas. Nah, ada nanti yang saya tanyakan sama Ibu. Yang pertama, dalam pembelajaran tadi, bagaimana perasaan Ibu selama saya observasi dalam melaksanakan pembelajaran tadi di kelas? Jadi perasaan saya tadi, Pak, awalnya saya masih merasa kurang percaya diri apakah nanti kegiatan belajar mengajar ini akan berjalan lancar dari awal sampai akhir, karena saya merasa bahwa ada persiapan yang kurang matang yang saya persiapkan tadi, Pak. Namun karena siswa-siswa saya juga mendukung, mereka aktif dalam kegiatan pembelajaran, jadi pembelajaran tadi lumayan lancar, Pak. Membuat saya semakin semangat dalam mengajar mereka. Baiklah, Bu. Saya melihat tadi pembelajaran itu pun sudah berjalan dengan baik. Namun saya boleh minta lagi sama Ibu diceritakan kembali langkah-langkahnya pembelajaran serta media-media yang sudah Ibu pakai tadi saat pembelajaran. Jadi saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman mengajar tadi ya, Pak, ya. Seperti yang saya ajarkan tadi tentang jenis manusia, di mana strategi pembelajaran yang saya gunakan yaitu pembelajaran berdifferensiasi. Nah, pembelajaran ini juga saya aplikasikan dengan sosial emosional. Pembelajaran tadi menggunakan model pembelajaran kontekstual dengan berdiskusi kelompok, di mana anak-anak akan mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing, Pak. Jadi media pembelajaran tadi yang saya gunakan, saya menggunakan alat laptop, fokus atau proyektor, dan menggunakan pembelajaran dan presentasi PowerPoint. Jadi sudah dilakukan baik ya, Bu. Sudah berjalan tadi saya sudah aman juga. Namun menurut Ibu adakah yang masih kurang atau belum dicapai atau kendala-kendala saat pembelajaran tadi di kelas saat Ibu mengajar? Kalau kendala yang saya hadapi tadi, Pak, yaitu di alokasi waktu, Pak. Ternyata pada saat berdiskusi itu memakan waktu yang lumayan lama, Pak. Sehingga pada saat setiap kelompok mempresentasikan itu tidak semua kebagian. Jadi hanya sebagian saja yang dapat mempresentasikan hasil diskusi mereka. Jadi untuk pengalokasian waktu itu harus memakan waktu yang lebih lama. Oh ya, jadi benar Bu ya, dari saya observasi tadi terlalu banyak makan waktu pada saat kelompok dan sebagainya Bu ya. Jadi menurut Ibu rancangan perbaikan untuk ke depan itu pembelajaran berikutnya apa yang bisa Ibu buat untuk perbaikan ke depan? Untuk perbaikannya sebagai rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah saya akan
memperbaiki jalannya pembelajaran Pak pada saat berdiskusi agar tidak memakan waktu yang lebih lama, seperti mengurangi materi yang mereka harus diskusikan agar waktunya lebih singkat dan semua kelompok dapat mempresentasikan hasil diskusinya. Baik ya Bu, jadi semoga rencana itu tadi bisa meningkatkan pembelajaran yang terpenting itu tujuannya tercapai ya Bu, dan juga terjadi terdapat kemajuan pada murid-murid sesuai dengan waktu pada saat pembelajaran, khusus itu pada saat diskusi. Nah, jadi rencana yang sudah Ibu buat ini semoga bisa membuat pembelajaran itu semakin baik untuk pembelajaran berikutnya. Nah, jadi demikianlah observasi hari ini, mulai dari observasi pada saat saya kelas, juga percakapan kita pada siang hari ini. Semoga yang kita laksanakan ini membuahkan hasil kemajuan untuk pembelajaran kita di sekolah, juga meningkatkan motivasi anak-anak untuk belajar gitu ya Bu. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk waktu dan kesediaan Ibu. Saya permisi. Mudah-mudahan ini akan tambah baik pada pembelajaran sekolah kita ini, dan saya menunggu Bu untuk supervisi yang akan datang lagi jika Ibu berkenan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Selamat siang Pak.